Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rindra Alfian, kelas 1 IPA dengan NIM 66702100067. Untuk UAS kali ini saya akan berargumentasi tentang a priori dan a posteriori. Sebelum masuk ke a posteriori dan a priori, saya intermezzo dulu sedikit apa itu a priori dan a posteriori. A priori itu di mana ilmu pengetahuan didapatkan sebelum melakukan pengamatan. Dan a posteriori itu dari namanya sendiri post, yang artinya sudah, berarti ilmu pengetahuan biasanya didapatkan dari sebuah pengalaman ataupun hasil observasi. A priori ini biasanya digunakan dalam ilmu matematis seperti misalnya 1 tambah 1 sama dengan 2. Kita tidak harus mengalami dulu 1 tambah 1 sama dengan 2. Memang kadang ada orang yang meragukan karena hal tersebut bisa berasal dari pengalaman. Misalnya ada 1 apel dan ada 1 apel lagi, maka menjadi 2 apel. Namun jika jumlahnya lebih besar seperti 64 dikali 1087, sebagian besar orang belum pernah menghitung hal tersebut secara empirisme. Namun dari hal tersebut kita bisa memiliki perhitungan yang tepat untuk perkalian tadi. Dan contoh yang lebih mudahnya ketika kita berpikir secara a priori. Ketika kita setelah mengendarai motor, biasanya kita melarang anak kecil untuk tidak mendekati motor tersebut karena knalpotnya masih panas. Dan kita berpikir secara rasional bahwa motor yang digunakan itu knalpotnya panas. Dan banyak orang yang bilang bahwa knalpot yang dari motor yang baru digunakan itu masih panas dan bisa menyebabkan luka. Jadi kita tidak harus menyentuh knalpot itu untuk mengetahui bahwa knalpot itu panas. Selanjutnya adalah a posteriori. Seperti yang saya jelaskan tadi, a posteriori ini berpikir dengan menggunakan empirisme atau menggunakan pengalaman, terutama panca indera seperti melihat, mendengar, dan sebagainya. Contohnya seperti pada abad 20, black hole hanya dinyatakan melalui rumus-rumus saja. Namun pada 2019, black hole telah bisa disimpulkan secara empirisme dengan adanya foto langsung dari black hole tersebut. Contoh yang lebih mudahnya, kita tidak tahu seberapa pedas rasa dari sambal yang akan kita makan. Lalu kita memakan sambal tersebut dan kita mengetahui bahwa sambal tersebut sangatlah pedas. Dan antara orang-orang yang menganut a priori dan a posteriori ini mengalami rivalitas. Yang menganut a priori ini mengatakan bahwa a posteriori itu subjektif. Dan pengalaman empiris itu memiliki jarak. Contohnya seperti tadi ketika kita makan sambal, kita butuh waktu untuk merasakan sensasi pedas tersebut. Dan hal tersebut membuat sensasi empiris menjadi tidak pasti. Orang yang menganut empirisme atau a posteriori ini juga mengkritik orang-orang yang menganut a priori. Seperti salah satu kritik Francis Bacon yang mengatakan bahwa kebenaran kok bisa disimpulkan sendiri sejak awal tanpa melihat ke fakta, sehingga mempunyai kecenderungan. Dan ilmuwan yang menganut a priori ini seringkali mengontrol dan memanipulasi kebenaran sesuai dengan keinginannya. Bahkan membaca alam pun sesuai dengan kehendaknya. Alam dan lingkungan dipaksa sesuai dengan perspektifnya. Orang lain pun dibaca sesuai kebenaran yang diyakini dengan a priori tersebut, tanpa melihat fakta yang sebenarnya. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.